Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami satu hari ini. Sebelum kami mau merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan di tengah muka bumi ini. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak Malam HKBP 2023, Kamis 9 November 2023 dari Roma pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budimu. Seorang penulis dan juga seorang motivator, John C. Maxwell, dalam bukunya menulis, Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan, sekalipun kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Bagaikan ikan di laut, walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin, karena insang berguna untuk pernafasan, juga menyaring garam pada saat minum. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia maksudnya adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya untuk menunjuk keadaan perbuatan-perbuatan duniawi saja, tetapi Paulus juga menunjuk kepada pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita tidak diperintahkan untuk tidak berbuat jahat saja, tetapi juga kita diperintahkan jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu, itulah yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Sehingga kita mampu melihat apa yang Tuhan inginkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Juga berarti jangan kita memiliki atau hidup yang sekuler.
terjadi di mana segala pikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja. Dengan mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan di malam ini menginginkan agar kita selalu dan terus menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Kita terus berubah bagaimana manusia mampu menjadi saluran berkat di mana kita telah menerima keselamatan yang datangnya daripada Allah melalui pengorbanannya Yesus Kristus. Jadilah pembawa damai dan ciptakanlah kedamaian, tetapi bukanlah menjadi tong sampah, tempat di mana orang membuang yang tidak penting dan tidak berguna dalam hidup kita. Berubahlah oleh akal budimu dan jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengingatkan kami untuk hidup kami selalu berubah seturut dengan kehendak-Mu. Banyak tantangan, godaan, kenikmatan duniawi yang selalu ada menghampiri, menggoda kehidupan kami. Tetapi Engkau mengingatkan kami agar kami tidak serupa dengan dunia ini. Karena kami telah Tuhan selamatkan melalui kematian Putramu Yesus Kristus di kayu salib. Kami berbeda. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami mengenal siapa kami. Agar kami menjadi saluran berkat, bukan tempat tong sampah membuang yang kotor. Terima kasih Bapa, kami mau beristirahat. Tenangkan hati dan pikiran kami, agar hidup kami berguna esok harinya untuk keluarga sekitar terlebih lagi di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.